1. Pengertian asam dan basa. Menurut ilmuwan dari Swedia, Svante August Arrhenius, asam adalah zat di dalam air yang dapat terionisasi melepaskan ion hidrogen atau ion hidronium. Sementara basa adalah zat di dalam air yang dapat terionisasi melepaskan ion hidroksida. Jadi, pembawa sifat asam adalah ion hidrogen, sementara sifat basa adalah ion hidroksida. 2. Praktikum larutan asam dan basa. Alat dan bahan. Alat. 1. Gelas kimia. 2. Pipet tetes. 3. Pelat tetes. 4. Batang pengaduk. Bahan. 1. Ekstrak kunyit. 2. Ekstrak buah naga. 3. Ekstrak bunga geranium. 4. Ekstrak bunga Adam Hawa. 5. Lakmus merah dan biru. 6. Indikator universal. 7. Air sumur. 8. Air sabun. 9. Air gula. 10. Air jeruk nipis. 11. Air aki. 12. Cuka. 13. Tomat. 14. Air garam. 15. Bayam. 16. Air kapur. Selanjutnya, cara kerja indikator alam. 1. Siapkan 4 buah gelas kimia, 6 buah pipet tetes, 1 buah pelat tetes, 1 buah batang pengaduk, 4 indikator alam, dan 10 larutan. 2. Tuangkan ekstrak kunyit ke dalam 1 gelas kimia. Tuangkan ekstrak buah naga ke dalam 1 gelas kimia. Tuangkan ekstrak bunga geranium ke dalam 1 gelas kimia. Tuangkan ekstrak bunga Adam Hawa ke dalam 1 gelas kimia. 3. Ambil plat tetes, kemudian teteskan 1 indikator alam menggunakan pipet tetes ke dalam 10 plat tetes sebanyak 2 tetes. Gunakan pipet yang berbeda-beda di setiap indikator alam. 4. Kemudian teteskan larutan air sumur ke dalam 1 pelat tetes yang sudah terisi dengan indikator alam. Kemudian teteskan larutan air aki ke dalam 1 pelat tetes yang sudah terisi dengan indikator alam. Kemudian teteskan larutan air sabun ke dalam 1 pelat tetes yang sudah terisi dengan indikator alam. Kemudian teteskan larutan air garam ke dalam 1 pelat tetes yang sudah terisi dengan indikator alam. Kemudian teteskan larutan air kapur ke dalam 1 pelat tetes yang sudah terisi dengan indikator alam. Kemudian teteskan larutan air gula ke dalam 1 pelat tetes yang sudah terisi dengan indikator alam. Kemudian teteskan larutan air jeruk nipis ke dalam 1 pelat tetes yang sudah terisi dengan indikator alam. Kemudian teteskan larutan cuka ke dalam 1 pelat tetes yang sudah terisi dengan indikator alam. Kemudian teteskan larutan bayam ke dalam 1 pelat tetes yang sudah terisi dengan indikator alam. Dan kemudian teteskan larutan tomat ke dalam 1 pelat tetes yang sudah terisi dengan indikator alam. Gunakan pipa tetes yang berbeda-beda di setiap larutan. 5. Lalu aduk hingga merata, agar dapat menentukan asam atau basa dari larutan tersebut. 6. Ulangi langkah di atas menggunakan indikator alam yang sudah disediakan. Berikut adalah hasil campuran dari indikator alam dengan 10 larutan yang sudah disediakan. Cara kerja lakmus merah dan biru. 1. Siapkan larutan yang akan diuji, tempatkan ke dalam plat tetes. 2. Setelah siap diuji, masukkan potongan lakmus merah atau biru ke dalam larutan tersebut. 3. Selanjutnya lihat perubahan pada kertas lakmus. Jika lakmus merah berubah menjadi biru, maka sampel merupakan basa. Jika lakmus merah tidak berubah, maka bersifat asam.
Sebaliknya, jika lakmus biru menjadi merah, maka sampel tersebut bersifat asam. Berikut adalah hasil campuran dari lakmus merah dan biru dengan 10 larutan yang sudah disediakan. Cara kerja indikator universal. 1. Siapkan gelas kimia, 10 larutan, dan indikator universal. 2. Tuangkan 1 larutan ke dalam gelas kimia dan ambil 1 lembar kertas indikator universal. 3. Lalu celupkan indikator universal ke dalam larutan tersebut. 4. Tunggu beberapa menit untuk memastikan bahwa semua zat yang terdapat dalam larutan sudah menempel pada kertas indikator universal dan berubah warna. 5. Kemudian angkat kertas indikator universal, lalu diamkan selama 4-5 menit hingga kertas benar-benar kering. 6. Setelah itu, cocokkan warna kertas indikator yang telah dimasukkan ke dalam cairan larutan dengan skala indikator universal. 7. Ulangi langkah di atas menggunakan larutan yang sudah disediakan. Hasil pengamatan indikator universal dengan 10 larutan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil praktikum tersebut ialah sebagai berikut. 1. Indikator alam yang paling baik untuk menentukan asam basa suatu larutan adalah ekstrak kunyit, karena warna yang dihasilkan tidak macam-macam. Namun, terdapat perbedaan yang jelas antara asam dan basa. Indikator yang baik kedua adalah ekstrak buah naga. Walaupun warna yang dihasilkan cukup banyak, sehingga terlihat jelas perbedaannya dan mendekati kebenaran sifat larutannya. 2. Selain indikator alam, kita juga dapat menentukan sifat suatu larutan dengan menggunakan kertas lakmus atau indikator buatan, di mana apabila kertas lakmus merah berubah warna menjadi biru, larutan tersebut bersifat basa. Sedangkan apabila kertas lakmus biru berubah warna menjadi merah, larutan tersebut bersifat asam. 3. Suatu larutan dapat diketahui pH-nya dengan menggunakan indikator universal.